Saya harus ke sana, ujar saya saat melihat sebuah foto Bromo di sosial media. Tetapi saya ingin perjalanan ini tidak biasa-biasa saja. Harus ada pengalaman yang mungkin tidak akan dialami oleh banyak orang lainnya. Saya memutuskan untuk ke sana dari Jakarta dengan Vespa tua tahun 75. Mungkin ini terdengar klise, tetapi melalui perjalanan ini saya ingin menguji batas diri, baik itu secara fisik maupun mental. Sebab perjalanan ini saya lakukan sendiri tanpa ditemani oleh rekan satupun. Tentu saja saya juga ingin menguji kekuatan mesin Vespa yang ditunggangi. Oh iya, hampir lupa. Saya memanggil Vespa ini dengan nama Malena. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ucok. Kali ini saya mau cerita tentang touring Jakarta Bromo Pacitan menggunakan Vespa tua Super tahun 75. Perjalanan saya mulai dari Jakarta, tepat pada jam 7 pagi dan akan melewati jalur Pantura. Rencananya, hari ini adalah Jakarta, kemudian tiba di Semarang, istirahat 1 malam di Semarang, dan besoknya lanjut ke Jawa Timur sebelum masuk ke Bromo. Nggak banyak yang bisa saya ceritakan di Pantura ini karena ya Pantura being Pantura aja lah ya. Yang penting target saya hari ini adalah bisa nyampe di Semarang aja dulu walaupun tengah malam. Karena penting juga untuk istirahat. Berhubung ini naik motor tua jadi jalannya agak lambat gitu ya. Ya, sekarang jam 9.32. Bentar lagi mau berangkat. Ini mau mampir dulu ke Kota Lama Semarang, foto-foto bentar. Habis itu langsung lanjut ke Batu. Nah, nanti di Batu nginep semalam lagi. Oke, ini udah mau masuk di kawasan Kota Lama Semarang. Udah bisa kelihatan gedung-gedung tua berdiri di sepanjang penglihatan kita, dan juga di sini nggak aspal ya ternyata. Di sini tuh semacam batako gitu, ya vibe-nya bener-bener jadul gitu loh. Nah, sebagai informasi aja, Kota Lama Semarang ini juga disebut sebagai Little Netherlands atau Belanda kecil ya, karena memang kawasan ini dulu dibangun oleh VOC pada sekitar tahun 1700-an dan memang bangunannya itu mengikuti bangunan kolonial Belanda. Ketika masuk di kawasan ini, vibes-nya itu kayak lagi ada di, ya benar kayak di Belanda gitu. Dan kita kayak dibawa lagi ke masa 2 abad silam. Dan nggak kebayang sih gimana Semarang saat itu. Dan pastinya tempat ini tempat yang kalau anak muda bilang tempat yang instagramable. Kita bisa foto-foto di sini, dan juga kayaknya ini tempat bakal seru kali ya buat jadi tempat foto prewedding orang-orang gitu. Karena emang ya vibe-nya itu vibe yang jadul, klasik, kuno gitu. Pun kalau misalnya ada foto-foto prewedding di sini, enaknya pakai tema-tema yang klasik biar bisa masuk sama vibe-nya. Nah, hari ini sih pengen paling sejam 2 jam mampir di sini foto-foto, habis itu lanjut lagi ke ini akan turun ke Demak dan akan ke Purwodadi dan langsung ke Jawa Timur. Sekarang udah keluar dari kota Semarang. Ini antara Semarang dan menuju Demak. Tadi sebetulnya sempat kesasar dikit. Karena di Google Maps itu diarahinnya kan saya ingin menuju Purwodadi,
di maps diarahin salah satu jalur alternatif, tapi pas ketika saya lewatin ternyata jalannya agak jelek gitu, jadi saya putar balik dan kembali ke jalur utama yang menghubungkan antara Semarang dan Demak. Dari Semarang Demak, kalau ngelihat peta nanti akan turun ke bawah, nantinya akan ngelewatin beberapa kota kayak Purwodadi, kemudian Ngawi, terus kemudian tempat kelahirannya Billie Eilish, Nganjuk kalau teman-teman main Twitter ya Nganjuk gitu. Dan nanti lupa Nganjuk dulu atau Madiun dulu, dan kayaknya bakal nyampe ke Malang atau tepatnya ke Batu itu mungkin malam lagi. Jadi mungkin hari ini sekitar ya 500 km lagi perjalanan. Dan tentu saja dengan Vespa tua tahun 75 atau Vespa Super ini, jadi jangan expect bisa jalan kencang-kencang kemudian balap-balap, karena ya emang naik Vespa tua tuh emang nikmatin perjalanan pada akhirnya. Ya walaupun ini sempat kena hujan juga dan bolak-balik hujan, pakai mantel, terus ternyata berapa kilo panas, buka mantel karena gerah, hujan lagi, pakai lagi, terus habis itu panas lagi. Jadi kayak di prank lah sama cuaca. Itu udah berkali-kali ya, kayaknya udah mungkin 5-6 kali buka mantel, pasang mantel, buka mantel, pasang mantel sampai bosan. Sebetulnya bisa aja sih kalau misalnya pasang mantel terus-terusan, cuma kayaknya panas banget karena ini mantelnya mantel yang dari karet. Jadi kalau misalnya terus-terusan dipasang di panas mata itu bakal panas banget. Dan ini udah masuk ke kota Purwodadi. Iya kalau nggak salah ini Purwodadi. Dan habis ini nggak tahu sih, kalau dari peta sih harusnya nih sempat masuk ke jalur menuju Solo. Iya jalur menuju Solo, dan kalau dilihat kita akan ngelewatin daerah yang hutan, daerah yang agak sulit penduduknya. Nah ini teman-teman, ini saya mau nanya nih, ini kan ngelihat ada siluet gunung nih di depan antara Purwodadi terus menuju Jawa Timur. Ini sebelum Ngawi itu tuh kelihatan gunung tuh. Kalau teman-teman ada yang tahu itu gunung apa, silahkan komen di bawah. Kayaknya sih nanti saya cek peta deh, itu gunung apa. Nanti kalau tahu juga saya akan beritahu gitu pastinya. Ini udah nyampe di Jawa Timur. Yeay, akhirnya perbatasan Jawa Timur. Senang sih bisa masuk perbatasan Jawa Timur, karena ini pertama kalinya Vespa tua saya masuk perbatasan Jawa Timur. Dan sekarang hampir jam 6 dan ternyata saya masih harus melewati jalanan yang penuh dengan hutan. Tapi senang sih ngelatin jalan yang sepi gini, terus kanan kiri hutan, itu lebih nikmat dibanding kemarin waktu di Pantura yang gersang banget, asli panas. Itu Vespa mesinnya tuh gampang banget panas. Biasanya saya hampir 2 jam berhenti, kalau kemarin itu tiap 30 menit berhenti. Tapi di sini saya berani geber motor ini sampai 2 jam jalan tanpa henti. Ya kecuali kalau lagi mau foto-foto ya. Kalau lagi mau foto-foto pastinya ya berhenti ngambil gambar, berhenti ngambil gambar gitu. Karena emang targetnya sih emang pengen foto-foto gitu. Ini mampir dulu istirahat, soalnya pantatnya capek banget dan juga mau dinginin mesin. Karena dari tadi dari Purwodadi itu digeber terus, nggak ada istirahat. Sekarang udah ada di daerah ini apa ya, menuju Madiun, udah baru lepas Ngawi. Istirahat dulu sama dinginin mesin. Nah ini nih si Malena yang digeber terus hari ini. Istirahat dulu. Madiun, harusnya sih ya waktu di Madiun ini saya mampir terus nyari pecel Madiun yang terkenal, tapi ya karena pengen ngejar cepet nyampe di Batu Malang kalau bisa sebelum jam 12 malam, jadinya ya nggak sempat mampir lah.
karena takut juga kemalaman, karena nanti rencananya akan lewat Kediri, Pare, terus lewat daerah Pujon, dimana daerah Pujon itu kan daerah yang gelap, gunung-gunung, jalanan udah mulai berkelok karena dulu saya pernah ke daerah Pujon. Jadi kalau bisa nyampe di daerah Batu itu jangan terlalu kemalaman, takutnya nanti ada problem di Pujon. Tapi syukurnya hari ini Malena aman-aman saja. Hari ketiga, tadi malam udah nginep di Batu Malang 1 malam dan sekarang lanjut menuju Bromo. Ini langsung menuju Bromo dan sepanjang jalan sepi ya, enak banget ke Bromo nantinya nih, sepi. Ini pertama kalinya saya ke Bromo, beneran pertama kali. Biasanya sih ke Ranupani ya karena mau naik Semeru, tapi first time ke Bromo dan langsung naik Vespa andalan saya tuh kayak seneng banget sih. Mudah-mudahan nggak ada masalah di sepanjang jalan dan Vespa ini bisa nyampe ke target saya sih, ingin ngecamp di daerah Bukit Teletabis. Saya sih nggak pengen main ke lautan pasir ya, karena tahu keterbatasan Vespa. Main ke pasir pastinya akan membuat slip coupling bermasalah. Dan kalau dapat info itu tuh kalau naikin ojek itu 700.000 kalau dapat info ya, kalau dari bawah ke atas, dari Bromonya ke atas. Nah, udah kelihatan nih, selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi emang saya ke Bromonya itu via Tumpang dan ya karena ini jalur yang saya tahu ya. Katanya sih bisa jalur lewat Pasuruan juga, cuma karena saya nggak tahu jalan di Pasuruan kayak gimana dan saya yakin Vespa saya bisa naik di jalur yang ini, jadi saya lewat jalur Malang. Ya itu tadi, karena saya memang dulu tuh pernah 2-3 kali ke Ranupani ya, dulu sih naik truk atau naik jeep, jadi agak kebayang dikit lah jalurnya. Dan indah banget asli sepanjang jalan tuh, dan hawanya dingin, enak banget. Nah nanti sebelum masuk nih kita harus daftar dulu. Sekarang ke Bromo itu harus online, jadi bisa beli di websitenya, di website Bromo Tengger Semeru. Nanti beli online di situ. Sebetulnya bisa juga sih beli langsung di tempat, tapi nanti kalau nggak salah ada biaya tambahan, kalau nggak salah info. Nanti teman-teman bisa koreksi. Di sini saya karena udah beli online, jadi cuma dicek aja sama petugasnya dan itu bisa langsung masuk. Dan harga ini berlaku untuk sekali masuk. Jadi saya beli itu hari ini dan besok karena saya mau ngecamp. Jadi itu tiketnya berlaku 24 jam. Jadi kalau mau ngecamp ya beli untuk 2 hari. Harganya sih 35.000 ya kalau nggak salah. Nah, 35.000. Man, I'll take it. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Nah, sedikit informasi aja teman-teman, kebetulan karena emang dulu kuliahnya geologi dan sempat membahas tentang Bromo, jadi cerita dikit. Bromo tuh secara genealogi atau sejarah genealogi, secara pembentukannya itu tuh emang terdiri dari Gunung Tengger yang ketinggiannya itu 4000 mdpl, yang merupakan salah satu gunung terbesar dan tertinggi. Kemudian terjadi letusan kecil, materi vulkanik terlempar ke tenggara sehingga membentuk lembah besar dan dalam sampai ke desa Sapi Kerep. Kemudian letusan dahsyat itu menciptakan kaldera dengan diameter yang sangat luas ya, hampir 8 km. Itu secara singkat aja sih teman-teman. Yang penting tuh kalau ke Bromo tuh emang harus dinikmatin sih. Dan kebetulan hari ini sepi banget, teman-teman bisa lihat
itu tuh jarang banget kendaraan. Yang biasanya tuh Bromo emang rame. Bahkan saya pernah lihat di Instagram itu Bromo tuh macet banget, sumpah. Tapi hari ini sepi, jadi saya bisa menikmatin Bromo. Mudah-mudahan nanti di tempat camp juga sepi, jadi beneran bisa nikmatin Bromo, beneran bisa nikmatin. Nih bayangin ya teman-teman, sendirian naik Vespa melintasi pegunungan Bromo. Itu tuh kenikmatan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu tuh emang hanya bisa dirasakan dan diresapi gitu. Mungkin kalau orang nanti bisa cerita saya punya begini, saya akan cerita pengalaman, salah satu pengalaman saya ke Bromo sih pastinya. Nah, karena nggak semua orang bisa ke Bromo naik Vespa gitu. Ya, mungkin orang sering ke Bromo, tapi mungkin ada beberapa yang
Pantai.